wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, saya pertekankan dengan keimanan, wahtisaban dan dengan menghapus dosa telah lalu yang ini yang berharap Allah. Keimanan ini ibarat kalau kita artikan seperti yang seperti mata yang paling berharga seperti berlian. Harta yang berharga, keimanan akan diberikan oleh Allah kepada orang yang layak menerimanya. Jadi kalau kita ibaratkan, bayangkan ada kami di depan ini, misalkan ada sapi. Kenapa saya bilang layak bagi orang yang patut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bayangkan di depan kita ini ada seekor sapi, kemudian ada dua tumpukan kita kasih. Satu tumpukan rumput yang warna hijau masih segar. Yang kedua lian yang tadi kita bilang. Berat berlian kilo sama rumput hijau, kira-kira yang di sapi yang diambil sapi apa? Rumput yang hijau. Karena tak sapi ini berlian ini kalau di satu gunung rumput bisa tidak. Tapi karena Allah tidak memberikan pahaman, tidak layak ini diberikan berlian, tapi tidak berlian, tapi sapi memilih rumput hijau yang mau dimakan. Demikian kita mau akhir Ramadan, ketika kita mau datang bulan Ramadan kepada kita, maka yang harus dipikirkan kepada kita adalah berlian keimanan itu tadi. Ya. Jadi kalau ada orang yang berpuasa pikirannya untuk makanan saja. Orang yang berpuasa pikirannya untuk mencari takjil setiap sore. Jadi ibarat seperti ibu yang ngomong. Ya nanti ada kawan-kawan kita sana pas bulan Ramadan kan tiba sibuk makan aja pikirannya. Sibuk dengan makanan maka disebut ibu yang bilang, bukan saya ngomong. Jadi keimanan itulah yang berhak diterima oleh orang. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita di dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 58 bahwa ciri-ciri orang beriman itu adalah orang yang bergembira menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi birahmatihi fabidzalika falyafrahu khairun mimma yajma'un. Apa kata Allah? Katakanlah yang bifadlihi, dengan karunia yang aku berikan kepadamu, wa birahmatihi, dan dengan rahmat yang aku berikan kepadamu, babidzalika, karena itu falyafrahu, maka bergembiralah. Disuruh kita bergembira dengan rahmat yang telah Allah berikan. Apakah ada kebahagiaan kita, ya, kegembiraan kita yang lebih besar dari Ramadan yang akan datang kepada kita beberapa saat lagi? Apakah mungkin ada kegembiraan yang bisa lebih datangnya bulan Ramadan kepada kita? Ya, di mana bulan yang penuh berkah, bulan yang Allah bukakan pintu yang seluas-luasnya, bulan yang Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, bulan ada yang diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah telah turunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Tak sekira apa lagi ketika satu bulan itu ada satu malam yang khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu kata Allah. Oleh karena itu, dengan kedatangan tamu agung ini, dengan kedatangan tamu yang agung ini, maka kita berharap kita berdoa. Saya melihat aura wajah ini sangat lagi di bulan Ramadan dan bisa bertemu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal bertemu bulan Ramadan. Ibunda kami mungkin tak banyak kita, karena saya yakin teori-teori sudah ilmu banyak besar-besar, sudah banyak dari tuan guru kita. Tapi Ramadan ini teorinya pertama luruskan niat, kemudian persiapkan apa kita, mental kita, persiapkan amal ibadah kita, buat program yang panjang. Teorinya seperti itu. Tapi yang dimuliakan oleh Allah, sebagai bekal pada hari ini, sore hari ini, saya ingin kita tidak terlalu banyak tidak terlalu banyak teori, tapi kita mau aplikasi langsung. Kita mau aplikasi, karena puasa ini ya itu diberikan kepada orang yang beriman atau orang yang Islam, Bu. Kalau puasa ini ada yang hafal ayatnya, karena ini pernah satu cerita ya, mungkin pernah saya ceritakan waktu dulu masih kuliah, masih muda dulu ya. Kita naik angkot sama-sama, ada perempuan, ada laki-laki, kita naik angkot beramai-ramai. Jadi ketika bulan Ramadan, si abang angkot ini, supir angkot ini, dia merokok, dia minum ya, dia merokok dan dia minum. Jadi dia minta maaf sama kami para penumpangnya, maaf ya Mas, maaf ya Mbak, saya nggak puasa. Nah, dia merokok, dia minum seperti biasa di dalam angkot itu di bulan Ramadan. Jadi adalah kawan kami untuk nggak apa-apa Pak, Bang, nggak apa-apa Bang, karena memang puasa tidak wajib untuk abang. Loh, dia marah. Kenapa kok bisa wajib? Saya orang Islam loh Pak. Saya orang Islam ya Mas. Mbak, saya ini orang Islam. Jadi kenapa nggak wajib? Iya, karena memang yang berpuasa itu bukan untuk orang Islam. Abang Islam, ya, abang Islam. Ada nggak puasa? Enggak. Berarti abang enggak. Dia cuma Islam aja, tapi tidak beriman. Ada yang hafal surat ayat tentang ya? Coba itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum kama kutiba allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sendiri tadi saya kasih 50.000 tadi. Berdua Ustaz. Berdua. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan orang Islam yang perlu ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu atas berpuasa sebagaimana telah diwajibkan terdahulu, dan artinya untuk jadi orang-orang yang bertakwa. Teori banyak yang disampaikan sama ustaz-ustaz sama tuan guru kita. Sudah berapa lama kita hidup, Bu? Sudah berapa lama kita bertemu dengan Ramadan ini? Bude, sudah berapa? Bude umur sekarang berapa? 16 atau 61. Sudah banyak kita bertemu dengan Ramadan ya. Kalau saya mungkin karena umur baru 24, jadi kalau 24 kali 2 Bu, 48. Jadi kalau akil balik 10 tahun, sekarang 48, berarti saya sudah jumpa dengan Ramadan 38 tahun. Saya yakin ibu-ibu di sini ada yang lebih dari itu. Ada yang sudah mungkin 40 kali, 50 kali bertemu dengan Ramadan. Tapi apa hasilnya untuk kita?
Apakah ada efeknya Ramadan untuk kita? Apakah Ramadan itu dari tahun ke tahun kita melaksanakan puasa, lantas lisan kita ini masih menyakiti orang lain? Apakah kita bertemu setiap tahun dengan bulan Ramadan, tangan kita ini masih menzalimi orang lain, menyakiti orang lain, menghina orang lain? Kemudian kaki dan tangan kita, mata kita, apakah masih sama? Setiap tahun kita bertemu dengan Ramadan, tapi tak ada efeknya untuk kehidupan kita. Ini yang bahaya. Oleh karena itu, saya memberikan tantangan kepada kita semua, termasuk kepada diri saya pribadi. Berikan tantangan kepada kita semua. Coba perlu panjang lebar kita membuat program untuk diri kita. Ini, menangis kita gara-gara sikap kita di masjid. Kalau tak ada efeknya untuk kita, sia-sia juga. Ya. Oleh karena itu saya tantang hari ini, untuk bulan ini kita nggak perlu banyak program. Program kita sekarang tahun ini kalau boleh saya tantang, kita puasa mulut, Bu. Bisa nggak kita puasa mulut? Karena ini sumber kita semua, sumber masalah. Jangankan ngomong, jangankan lisan kita berbicara kepada orang lain bisa menyakiti. Diamnya mulut kita. Terima kasih. Diamnya mulut kita, Bu, kadang sakit juga orang lain. Kita lihat kalau udah ngomong kita berempat berlima orang, lantas yang berdua bisik-bisik ngomong, padahal nggak kedengar, tapi kalau udah menyeng-menyeng, udah seperti itu, sakit hati perasaan teman kita, walaupun tak dengar. Jangan-jangan kita diomongin orang. Bisa nggak kita tahun ini, ya? Karena itu tahun bertahap kita. Yang tahun ini kita mulut kita puasakan. Bisa nggak kita mulut kita tak menyakiti orang lain? Bisa nggak mulut kita ini tak menghina orang lain, tak merendahkan orang lain? Kita belajar dulu. Tahun ini kita belajar mulut. Oke lah Pak Herman, karena mulut insya Allah kita coba lah, bisa nggak? Tapi kalau jempol saya masih belum bisa. Jempol kalau udah dengar musik jedak-jeduk masih goyang-goyang jempolnya, pinggulnya masih goyang-goyang. Jadi itu tahun besok lah ya, bisa. Kita untuk tahun ini kita coba puasa mulut supaya orang tak tersakiti dengan mulut kita. Ya, bisa Bu? Insya Allah. Kita coba Bu. Ya. Tahun ini kita puasa mulut, tahun depan kita puasa telinga, tahun depan lagi kita puasa mata. Itu masalahnya Bu, betul. Bisakah kita ketemu dengan Ramadan tahun depan? Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Ibu dan kami dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat Israel masih di sekeliling kita, masih di taman sari Bu. Kita lihat setiap minggu kita berjumpa dengan saudara kita, teman kita, tetangga kita yang sudah dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang menjadi masalah. Bisakah kita ketemu dengan Ramadan tahun depan? Yang ngomong pun belum tentu bisa. Ya, yang ngomong pun belum tentu bisa. Oleh karena itu, sedikit bekal kita hari ini, tak panjang lebar saya ingin menyampaikan, tapi mari coba kita challenge, mari kita coba tantang diri kita untuk, terutama untuk saya pribadi, ya, untuk saya juga selalu belajar. Mari kita coba tantang mulut kita berpuasa. Mudah-mudahan selama singkat ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, atau bulan Ramadan besok. Karena kita belum tahu juga 2 hari 3 hari ini apakah aman kita semuanya, belum tahu. Ya. Banyak contoh yang tadinya sehat-sehat tiba-tiba dekat. Yang sakitnya lama masih ada, karena belum sampai ajalnya, belum sampai Allah ambil waktu yang sudah diberikan. Ibu dan kami dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian mungkin ceramah singkat hari ini. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya untuk kita semuanya.
kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian sebelum berdoa, mungkin karena momen sebelum bulan Ramadan, saya atas nama pribadi ya, dan kebetulan ini baru dengan ibu-ibu lagi tahun terus di Masjid Nur Salam. Saya akan sampaikan ini, saya titipkan kepada ibu-ibu ini dan kepada yang ada bapaknya di rumah atau saudara kita bahwa saya maaf karena saya difokus di imam di mengenai tidak lagi imam di masjid dalam saya menurut saya Allah yang mengajarkan dari kecil ya, itu ada sudah banyak yang Allah Kiai Mu'alimah itu tokoh bisa Allah yang ketika anaknya yang kepimpinan pesantren Al-Ihya di Bogor. Saya belajar juga di pondok pesantren walaupun tidak formal, dan belajar Al-Quran dan Al-Quran bersama Ustaz di masjid di pesantren Al-Ihya. Kemudian saya yang hadir bulan 2023 kalau nggak salah, saya berjumpa dengan sahabatku, dia Profesor Ahmad dosen pasca sarjana Universitas Madinah. Dia ahli Al-Quran, Tauhid dan Qiraah Quran. Langsung bertawaf kepada Alhamdulillah, langsung ada video saya bagi kepada Syekh dari Universitas Madinah bertawaf surat Al-Fatihah mumtaz. Alhamdulillah. Kemudian karena guru saya masih ada ya, bagian sudah tidak ada, maka saya ilmuwan saya mengajar tafsir tahun 98 bersama anak-anak. Saya sudah tahun 96-97 itu menjadi tim pembojlok metode Iqro di Bogor. Alhamdulillah, walaupun secara formal saya tidak mengikuti pesantren, tapi insya Allah saya sudah mengajarkan, termasuk kepada anak-anak kita di sini, mungkin anak dan cucu ibu yang sudah ngaji di saya. Itu memang saya hadiahkan, saya apakan, kirimkan untuk guru-guru kami yang telah mengajarkan Al-Quran. Baik, mohon maaf kalau ada salah, mohon maaf kalau ada khilaf, sampaikan kepada bapak-bapak semuanya. Permohonan maaf saya. Mari kita berdoa kepada Allah dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah ya. Kita lemah, kita tak berdaya, tak perlu kita sombong dengan harta, kekayaan, jabatan, ilmu kita. Semua di hadapan Allah lemah. Oleh karena itu mari kita mohon ampun kepada Allah, kita luruskan niat kita, kita rendahkan hati kita, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim.
المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل يا الله ya Allah, banyak dosa yang telah kami lakukan, banyak dosa kecil yang sengaja pernah kami lakukan ya Allah di tempat ini. Kami bermohon ampun dan kedua orang kami ya Allah. Ampunkan dosa saudara kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, selamatkan kami. Ya Ghani ya dari kita dari hidup dan yang sekarang ini bermanfaat untuk diri ini, bisa bermanfaat untuk keluarga kami, bermanfaat untuk saudara kami, bisa bermanfaat untuk teman dan sahabat kami, umatmu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkatilah umur kami ya Allah, tutuplah usia kami dengan husnul khotimah. Allah khtim lana husnul khotimah, khtim alaihi surul Allah. Anak-anak keturunan kami, anak-anak yang saleh dan saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadilah orang keturunan kami jadi orang saleh, jadi pemimpin orang-orang takwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqwallah.